Aku Arga, umur 24 tahun. Baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Lingkungannya tidak ramai, tapi juga tidak sepi sepenuhnya. Justru suasana seperti ini yang membuat setiap hal kecil terasa lebih jelas. Hari pertama terasa biasa saja. Aku hanya membereskan barang, membersihkan ruangan, dan mencoba menyesuaikan diri dengan tempat baru. Tidak ada hal istimewa sampai sore hari. Ketika aku pertama kali melihatnya, dia berdiri di depan rumah sebelah, memegang pot kecil berisi tanaman. Rambutnya terurai, sedikit tertiup angin. Wajahnya tidak berlebihan, tapi ada ketenangan yang langsung menarik perhatian, tanpa harus mencolok. Aku sempat ragu menyapa, tapi dia lebih dulu menoleh. Tatapan kami bertemu beberapa detik, tidak lama, tapi cukup untuk meninggalkan kesan yang aneh. Seperti diperhatikan lebih dari sekadar orang asing. "Sore," katanya singkat. "Sore," jawabku. Hanya itu. Tapi entah kenapa, percakapan sesingkat itu terasa lebih lama dari yang seharusnya. Malamnya, aku duduk di teras, menikmati udara yang lebih dingin. Lampu jalan redup, suasana sunyi, sampai aku mendengar suara pintu rumah sebelah terbuka pelan. Dia keluar lagi. Kali ini mengenakan pakaian rumah yang lebih santai, tidak mencolok, tapi cukup membuatku sadar bahwa aku kembali memperhatikannya tanpa sengaja. Dia berdiri beberapa langkah dari pintu, lalu menoleh ke arahku. Tidak ada kata, hanya tatapan. Dan kali ini, aku tidak memalingkan pandangan. Waktu terasa berjalan lebih lambat, sampai akhirnya dia tersenyum tipis, lalu masuk kembali. Aku masih duduk di tempat yang sama, tapi pikiranku tidak lagi di situ. Hari-hari berikutnya mulai membentuk pola yang aneh. Aku sering melihatnya di waktu yang hampir sama. Pagi sebentar, sore sedikit lebih lama, dan malam selalu terasa berbeda dari waktu lainnya. Kami mulai saling menyapa lebih sering. Tidak ada percakapan panjang, hanya hal-hal sederhana. Tapi semakin sering terjadi, semakin terasa ada sesuatu yang tumbuh di antara kami. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman ketika dia keluar. "Kamu cepat bersih-bersih ya," katanya ringan. Aku tersenyum kecil. "Biar betah tinggal." Dia mengangguk pelan, lalu berdiri lebih lama dari biasanya. Tidak langsung masuk, tidak juga berbicara lagi, hanya berdiri, seolah menunggu sesuatu. Malam itu, listrik di rumahku tiba-tiba mati. Aku keluar, sedikit kesal, tapi juga bingung harus berbuat apa. Dan seperti kebetulan yang terlalu pas, dia sudah berdiri di terasnya. "Di rumah kamu mati juga?" tanyanya. Aku menggeleng. "Cuma di sini." Kayaknya dia berpikir sejenak, lalu berkata, "Masuk dulu saja kalau mau." Aku ragu, tapi tetap melangkah. Di dalam rumahnya, suasana terasa hangat. Lampunya tidak terlalu terang, tapi cukup untuk membuat semuanya terlihat jelas. Wangi lembut memenuhi ruangan, tidak berlebihan tapi terasa menenangkan. Aku berdiri agak kaku. Dia berjalan melewatiku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan kehadirannya dengan jelas. "Kamu belum terbiasa ya?" katanya pelan. Aku hanya tersenyum kecil, tapi dalam hati, aku tahu ini bukan soal terbiasa. Ini tentang sesuatu yang mulai terasa, tapi belum bisa dijelaskan. Sejak malam itu, aku mulai lebih sering berada di rumahnya. Awalnya karena alasan sederhana meminium alat, memperbaiki sesuatu, atau sekadar membantu hal kecil. Tapi lama-lama, alasan itu tidak lagi penting. Kami mulai terbiasa duduk bersama, kadang berbicara, kadang diam. Dan anehnya, diam itu tidak pernah terasa canggung. Suatu malam, kami duduk di ruang tengah. Lampu hanya menyala sebagian, membuat suasana terasa lebih tenang. Dia duduk di sampingku, tidak terlalu dekat, tapi cukup untuk membuatku sadar akan jarak itu. "Kamu cepat nyaman ya?" katanya pelan. Aku menoleh. Atau orangnya. Dia tersenyum tipis, tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Tangannya bergerak sedikit di atas sofa, dekat dengan tanganku, sangat dekat. Aku menyadarinya. Dia juga. Tapi tidak ada yang menarik diri. Jarak itu tetap. Dan justru disitulah semuanya terasa lebih kuat. Aku bisa merasakan napasku sendiri. Dan mungkin dia juga.
Waktu seperti berhenti, hanya ada kami, dan sesuatu yang belum terjadi. Tapi hampir, malam itu, terasa lebih panjang dari biasanya. Tidak ada yang berubah secara drastis, tapi semuanya terasa berbeda. Jarak yang tadi, hampir hilang. Kini menjadi sesuatu yang soma-soma kami sadari keberadaannya. Aneh ya, katanya pelan. Apa, kita seperti terlalu cepat dekat? Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu dia benar, tapi aku juga tidak ingin menjauh. Aku menoleh ke arahnya. Wajah kami lebih dekat dari sebelumnya. Cahaya lampu membuat suasana terasa lebih sunyi, lebih dalam. Tanganku bergerak sedikit, mendekat. Dia tidak menghindar, tidak juga maju. Hanya diam, menunggu. Detik terasa panjang, jarak semakin tipis, dan tepat saat semuanya hampir melewati batas, suara benda jatuh terdengar dari dapur. Kami langsung tersadar. Dia berdiri, cepat. Aku cek dulu, aku tetap duduk. Diam. Jantungku masih belum kembali normal, langkahnya menjauh. Suasana kembali, hening. Tapi bukan hening yang sama. Aku menatap ke arah dapur. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar satu hal. Bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Dan momen tadi belum selesai. Tidak benar-benar berakhir saat aku meninggalkan rumahnya. Justru setelah aku kembali ke rumahku sendiri, suasana terasa semakin berat. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di antara dua rumah itu, tidak terlihat, tapi tetap terasa. Aku berdiri di teras cukup lama, menatap ke arah rumahnya yang lampunya masih menyala. Tirai jendelanya tertutup, tapi bayangan samar di dalamnya membuatku sadar bahwa dia juga belum beristirahat sepenuhnya malam itu. Aku mencoba masuk ke dalam, tapi langkahku terasa ragu. Pintu sudah kututup, namun pikiranku masih berada di ruang tengah rumahnya. Di momen yang hampir berubah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar kebetulan biasa, aku duduk di kursi, mencoba menenangkan diri, tapi bayangan itu terus kembali. Jarak yang hampir hilang, tatapan yang tidak teralihkan, dan keheningan yang terasa terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Malam semakin larut, tapi aku tetap terjaga. Aku mencoba memejamkan mata, namun setiap kali itu terjadi, pikiranku justru kembali ke momen yang sama, berulang tanpa henti, seolah menolak untuk diselesaikan begitu saja. Di sisi lain, aku tahu satu hal, bahwa apa yang terjadi tadi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap biasa. Ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di antara kami, tapi juga dalam diriku sendiri. Menjelang dini hari, aku akhirnya tertidur, bukan karena tenang, tapi karena lelah. Lelah menahan pikiran yang terus berputar tanpa arah yang jelas, dan perasaan yang mulai tumbuh tanpa bisa dikendalikan. Dan saat aku bangun keesokan paginya, hal pertama yang aku sadari adalah satu hal sederhana. Aku ingin melihatnya lagi, bukan karena kebetulan, tapi karena keinginan yang mulai terasa nyata. Pagi itu terasa lebih cepat dari biasanya. Aku bangun tanpa alarm, tanpa alasan jelas, tapi dengan satu pikiran yang langsung muncul begitu mata terbuka. Aku ingin keluar, ingin melihat apakah dia juga sudah bangun seperti biasanya. Aku keluar rumah dengan langkah santai, mencoba terlihat biasa saja. Namun saat pandanganku mengarah ke rumah sebelah, aku melihat pintunya sudah terbuka. Dan dia berdiri di sana seperti sudah lebih dulu menyadari kehadiranku. "Kamu pagi juga?" katanya ringan. Tapi ada sesuatu dalam nadanya yang terasa berbeda dari sebelumnya. Lebih sadar, lebih memperhatikan. Aku tersenyum kecil, mencoba tetap santai. Lagi kebiasaan baru kayaknya, Nia mengangguk pelan, lalu berdiri sedikit lebih lama di depan pintu. Tidak masuk, tidak juga pergi. Seolah ada ruang yang sengaja dibiarkan terbuka di antara kami. "Ada waktu?" tanyanya tiba-tiba. Aku mengangguk tanpa berpikir panjang. Dan seperti itu saja, aku kembali melangkah masuk ke rumahnya. Tanpa alasan yang benar-benar jelas seperti sebelumnya, suasana pagi di dalam rumahnya terasa lebih terang, tapi justru membuat semuanya lebih nyata. Setiap gerakan, setiap tatapan tidak lagi terasa kebetulan, melainkan pilihan yang perlahan disadari.
Kami duduk berhadapan di meja kecil dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Tidak ada percakapan panjang, tapi ada kesadaran yang terus berjalan di antara keheningan itu. Aku membantu beberapa hal kecil tanpa diminta. Dan kali ini, aku tidak merasa seperti tamu. Lebih seperti seseorang yang sudah mulai terbiasa berada di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi cara dia membiarkan aku tetap di situ terasa seperti jawaban yang tidak perlu diucapkan. Dan saat aku akhirnya keluar rumahnya menjelang siang, satu hal terasa semakin jelas, ini bukan lagi kebetulan, ini sudah menjadi kebiasaan. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Aku mencoba melakukan hal lain, mencoba mengalihkan pikiran, tapi tetap saja ada sesuatu yang terus menarikku kembali ke arah yang sama. Menjelang malam, aku sudah berada di teras tanpa benar-benar sadar kapan aku keluar. Langit gelap, udara dingin, dan suasana yang sama seperti malam-malam sebelumnya mulai terasa familiar. Pintu rumahnya terbuka, seperti pola yang tidak perlu dijelaskan lagi. Dia keluar, berdiri di tempat yang sama, dengan cara yang sama. Tapi dengan perasaan yang jelas, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kami tidak langsung saling melihat. Beberapa detik berlalu, lalu dia menoleh, dan disitulah semuanya kembali terhubung. Tidak ada sapaan, tidak ada senyum, hanya tatapan yang langsung mengerti tanpa perlu kata. Aku berdiri, melangkah perlahan menuju batas halaman. Tidak terburu-buru, tapi juga tidak ragu seperti sebelumnya. Dia tetap di tempat, tidak bergerak, tapi juga tidak menjauh. Jarak di antara kami perlahan berkurang. Bukan karena dorongan yang tiba-tiba, tapi karena sesuatu yang sudah lama ada. Dan akhirnya dibiarkan terjadi. Aku berhenti beberapa langkah darinya, cukup dekat untuk merasakan kehadirannya, cukup jauh untuk masih punya pilihan. Dan di titik itu, aku sadar, ini bukan lagi tentang siapa yang mendekat, tapi tentang apakah kami akan berhenti atau melangkah lebih jauh. Malam itu terasa seperti titik yang berbeda dari sebelumnya. Tidak ada kebingungan yang sama, tidak ada keraguan yang berlebihan. Hanya ada dua orang yang berdiri di tempat yang sama, dengan kesadaran yang tidak lagi bisa diabaikan. Kamu tahu kan? Katanya pelan. Aku menatapnya. Apa? Kita sudah terlalu dekat? Lanjutnya, aku tidak langsung menjawab. Karena aku tahu, dia benar. Tapi aku juga tahu, aku tidak ingin mundur. Aku melangkah sedikit lebih dekat, kali ini tanpa ragu, dan dia tetap di tempatnya, tidak menghindar, tidak juga menyambut. Hanya diam. Menu NGGO. Jarak di antara kami kini hampir tidak ada. Aku bisa melihat detail wajahnya dengan jelas, merasakan napasnya yang pelan, dan untuk pertama kalinya, semuanya terasa sangat nyata. Tanganku bergerak sedikit, tidak menyentuh, hanya mendekat, dan di detik itu, waktu terasa berhenti. Dia menarik napas pelan, agak. Suaranya sangat dekat, hampir seperti bisikan, dan disitulah aku berhenti. Bukan karena takut, bukan karena ragu, tapi karena aku sadar, ini bukan sekadar momen, ini adalah pilihan. Kami saling menatap, tidak ada yang mundur, tapi juga tidak ada yang melanjutkan, dan justru disitulah semuanya terasa paling kuat. Belum selesai, belum juga dimulai. Malam setelah itu terasa berbeda dari sebelumnya. Bukan karena ada sesuatu yang berubah secara drastis, tapi karena keduanya sama-sama menyadari bahwa mereka telah berada di ambang yang tidak bisa lagi dianggap biasa. Aku tidak keluar malam itu. Aku memilih tetap di dalam rumah, duduk di dekat jendela, memperhatikan cahaya dari rumahnya yang masih menyala. Untuk pertama kalinya, aku mencoba menahan diri. Bukan karena tidak ingin, tapi karena mulai mengerti. Pikiran tentang malam sebelumnya terus kembali, tapi kali ini tidak membawa kegelisahan yang sama. Justru ada kesadaran yang perlahan terbentuk bahwa tidak semua yang terasa harus segera diwujudkan. Di sisi lain, aku bertanya-tanya, apakah dia juga melakukan hal yang sama? Apakah dia juga memilih diam, atau justru menunggu seperti malam-malam sebelumnya? Pagi datang tanpa kejadian apapun. Aku keluar rumah seperti biasa, tapi langkahku lebih lambat. Dan saat aku melihat ke arah rumahnya, pintunya masih tertutup.
Tidak seperti biasanya, aku berdiri beberapa detik, lalu berbalik. Untuk pertama kalinya, kami tidak bertemu di pagi hari. Dan entah kenapa, ada rasa kosong yang muncul, meskipun hanya karena perubahan kecil itu. Sepanjang hari, aku mencoba mengalihkan pikiran. Tetap saja, ada sesuatu yang terasa hilang. Seperti rutinitas yang tiba-tiba terputus tanpa penjelasan. Sore hari, pintu rumahnya akhirnya terbuka, dia keluar. Namun kali ini, tidak menoleh ke arahku, seolah sengaja menjaga jarak. Dan disitulah aku sadar bahwa bukan hanya aku yang mencoba menahan. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang berbeda. Kami masih saling melihat, masih berada di ruang yang sama, tapi tanpa interaksi seperti sebelumnya. Tidak ada percakapan, tidak ada alasan untuk mendekat. Namun justru disitulah segalanya terasa lebih kuat. Setiap kali kami berpapasan, ada jeda kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Tatapan yang hanya berlangsung beberapa detik, tapi cukup untuk menyampaikan sesuatu yang tidak diucapkan. Suatu sore, aku berdiri di depan rumah saat dia keluar membawa beberapa barang. Langkahnya sedikit terburu, tapi saat melewatiku, dia melambat sejenak, tidak berhenti, tidak juga berbicara, tapi jelas. Dia sadar aku ada di situ, dan aku juga tahu dia memilih tidak mengatakan apa-apa. Malam itu, aku kembali duduk di teras. Kebiasaan lama yang sempat hilang kini kembali, tapi dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi menunggu, tapi mencoba memahami. Beberapa menit berlalu. Pintu rumahnya terbuka, dia keluar. Dan untuk pertama kalinya sejak beberapa hari, dia langsung menatapku. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya, seolah semua yang tidak kami katakan akhirnya muncul di situ. Aku tidak bergerak, dia juga tidak, namun suasana di antara kami tidak pernah sekuat ini. Malam itu, tanpa direncanakan, aku berdiri, langkahku pelan, tapi pasti bukan karena dorongan yang tiba-tiba, tapi karena aku sadar. Minju tidak benar-benar menghilangkan apapun, dia tetap di tempatnya. Menu NGG udah seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini, tidak ada jarak yang dipaksakan. Aku berhenti beberapa langkah. Darinya cukup dekat untuk merasakan kehadirannya, cukup jauh untuk tetap memilih. Kita nggak bisa pura-pura nggak terjadi apa-apa, kataku pelan. Dia menatapku. Lama aku tahu. Jawabnya, tidak ada emosi berlebihan, tidak ada penolakan, hanya penerimaan. Kami berdiri dalam keheningan beberapa detik. Namun kali ini, diam itu terasa berbeda, bukan canggung, bukan juga tegang, tapi seperti dua orang yang akhirnya berhenti menghindar. Aku melangkah sedikit lebih dekat, dan untuk pertama kalinya, dia tidak hanya diam, dia tetap di tempatnya, dan itu cukup. Malam itu menjadi titik yang berbeda, tidak ada lagi keraguan yang sama, tidak ada lagi jarak yang dipaksakan, hanya ada dua orang yang berdiri di tempat yang sama. Dengan kesadaran yang tidak lagi bisa dihindari. Kamu yakin? Tanyanya pelan. Aku tidak langsung menjawab. Karena ini bukan tentang cepat atau lambat. Ini tentang pilihan. Aku menatapnya. Kalau kamu juga di sini, berarti kita sama. Dia terdiam, namun tidak mundur. Dan itu sudah cukup sebagai jawaban. Jarak di antara kami kembali memendek. Udara terasa lebih hangat. Waktu terasa lebih lambat. Tanganku bergerak sedikit. Tidak masih selalu berhenti di batas yang sama. Dan disitulah aku sadar bahwa mungkin yang membuat semua ini terasa kuat bukan karena kami melangkah lebih jauh, tapi karena kami selalu berhenti di titik yang sama, di garis yang belum pernah benar-benar dilewati. Dan justru karena itu, semuanya terasa belum selesai. Setelah malam itu, sesuatu berubah dengan cara yang lebih halus dari sebelumnya. Tidak ada kejadian besar, tidak ada momen yang mencolok, tapi suasana di antara kami tidak lagi sama. Seolah garis yang dulu terasa jelas, kini mulai memudar perlahan. Pagi datang dengan keheningan yang tidak biasa. Aku keluar rumah seperti biasa.
tapi langkahku terasa lebih berat. Saat aku menoleh ke rumahnya, pintunya tertutup rapat, tanpa tanda-tanda aktivitas seperti hari-hari sebelumnya. Aku berdiri beberapa detik, lalu menarik napas panjang. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seperti kehilangan sesuatu yang sebenarnya belum pernah benar-benar aku miliki sepenuhnya. Hari itu berjalan lambat. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku terus kembali ke malam-malam sebelumnya, ke momen yang selalu berhenti di titik yang sama, tanpa pernah benar-benar selesai. Sore hari, aku akhirnya melihatnya lagi. Dia keluar dari rumah, tapi kali ini tidak berhenti, tidak menoleh, dan tidak memberikan jeda seperti biasanya. Langkahnya lebih cepat, seolah sedang menghindari sesuatu. Atau mungkin seseorang. Aku tidak memanggilnya, hanya memperhatikan dari kejauhan. Dan disitulah aku sadar bahwa bukan hanya jarak yang berubah, tapi juga cara kami menghadapinya. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa pola yang jelas. Tidak ada lagi kebiasaan yang terulang, tidak ada lagi momen yang terasa sama. Semua terasa lebih jauh, meskipun secara fisik kami masih berada di tempat yang sama. Aku mulai menyadari sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku pikirkan, bahwa kedekatan yang kami rasakan mungkin tidak hanya tentang jarak, tapi tentang waktu yang kami pilih untuk saling mendekat. Dan sekarang, waktu itu seperti berhenti. Suatu malam, aku kembali duduk di teras, tapi tidak lagi menunggu seperti sebelumnya. Hanya duduk, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di antara kami. Pintu rumahnya terbuka. Dia keluar. Namun kali ini, dia tidak melihat ke arahku. Tidak sama sekali. Langkahnya tenang, tapi jelas. Seperti seseorang yang sudah membuat keputusan, aku menatapnya cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak berdiri. Tidak melangkah. Tidak mencoba mendekat. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku mulai mengerti bahwa ada jarak yang tidak bisa dikejar. Beberapa hari berlalu tanpa interaksi yang berarti. Kami masih saling melihat, tapi tidak pernah berada di titik yang sama lagi. Tidak ada lagi malam yang menggantung. Tidak ada lagi jarak yang hampir hilang. Semua kembali normal, atau setidaknya terlihat normal. Suatu sore, tanpa direncanakan, kami bertemu di depan rumah. Jarak di antara kami tidak terlalu jauh, tapi terasa lebih jauh dari sebelumnya. Arga, panggilnya pelan. Aku menoleh. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Dia yang memulai. Kita harus seperti ini, katanya. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu dia tidak bertanya. Dia menyatakan. Aku mengangguk pelan. Ya, tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada emosi berlebihan. Hanya penerimaan. Namun di balik itu, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang. Kami berdiri beberapa detik lagi, lalu dia berbalik. Dan aku tidak menahan. Bukan karena tidak ingin, tapi karena aku tahu ini adalah pilihan yang sudah kami ambil. Tanpa pernah benar-benar mengucapkannya, malam terakhir itu datang tanpa tanda khusus. Aku duduk di teras seperti biasa, tapi tanpa harapan seperti dulu. Udara terasa sama, suasana juga tidak berbeda. Namun, di dalam diriku, semuanya sudah berubah. Pintu rumahnya terbuka, dia keluar, dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya berubah, dia menatapku lagi. Langsung, tanpa ragu. Beberapa detik berlalu, dan kali ini aku tidak bergerak. Dia juga tidak. Kami hanya saling melihat, seperti dua orang yang pernah berada di titik yang sama, tapi memilih jalan yang berbeda. Tidak ada langkah, tidak ada usaha untuk mendekat, hanya pengakuan dalam diam bahwa sesuatu pernah ada dan tetap ada, meski tidak pernah benar-benar terjadi. Dia tersenyum tipis, bukan senyum yang penuh arti, tapi cukup untuk mengatakan bahwa semuanya sudah selesai. Aku membalas dengan anggukan kecil, tidak lebih, tidak kurang.
Dan setelah itu, dia berbalik dan masuk ke dalam rumahnya. Pintu tertutup. Lampu masih menyala. Tapi aku tidak lagi menunggu. Aku masuk ke rumahku sendiri, menutup pintu. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kehilangan. Karena aku tahu, tidak semua yang hampir terjadi harus benar-benar terjadi. Dan mungkin justru karena tidak pernah terjadi, semuanya terasa lebih nyata.